Nah, itulah dalam konteks itulah kemudian saya hadir ke sana dan lihat ke sana langsung. Jadi dalam Islam itu disebutnya tabayun, Mbak. Jadi Betul, klarifikasi. betul. Nggak semata baca atau lihat sekilas, tapi apa sih gitu. Jadi harus klarifikasi. Nah, itu saya bukan Islam yang baik-baik banget, tapi saya tahu sekali kalau satu masalah itu kita harus tabayun gitu, Mbak ya. Nah, masuklah saya ke sana dan saya sangat surprise karena kapalnya itu sudah siap dua, Mbak. Itu areanya sendiri sekitar 7 hektar ya. Iya, Mhm. besar Mbak, besar, areanya besar. Kemudian semua peralatan itu sudah siap, kren-kren sendiri dan lain-lain sendiri. Dan karena saya baca koran dan lain-lain, saya pikir kapalnya cuma satu. Ternyata enggak, kapal dua itu udah siap dan tinggal selesai. Mungkin dalam waktu cepat sudah bisa berlabuh untuk kemudian mengambil ikannya di zona-zona pengambilan ikan itu sudah dapat dan itu jauh ke ujung timur sana. Jadi intinya saya mau bilang begini, beliau tuh nggak sulap aja gitu apa atau Aha. seolah-olah cari perhatian bikin apa enggak dia punya punya konsep orangnya, punya konsep. Contoh ya Mbak, saya kan kaget ya. Syekh, saya bilang, kok bisa saya kepikiran bikin kapal begini? Bukan nih, kita tuh orang laut. Poros maritim dunia itu harus go ekonomik. Kalau kita kemudian tidak mampu melaut, nelayan kita tidak bisa ke laut lepas gitu kan. Buat apa? Jadi kita tuh harus bikin gitu. Jadi beliau tuh cerita untuk rapat dari awal bikin kapal tuh selalu di situ. Jadi memandang samudra lah kira-kira gitu. Mhm. Nah, itu membuat saya teringat kepada Raja Gowa ya. Raja Gowa itu ketika dulu kan dia di pedalaman ya kan? Tapi ketika tahu VOC dan Belanda masuk, maaf, Inggris, kemudian, sorry bukan Inggris, Portugis, Spanyol, kemudian VOC masuk ke area sana itu untuk mengambil ikan, beliau langsung berpikir, ini kan wilayah laut saya, kenapa ikan itu diambil? Kira-kira gitulah. Mhm. Berubahlah, langsung dia menjadi istana apa kesultanan pesisir. Nah, di benak saya itu yang muncul gitu. Oh iya nih seru gitu. Nah, makanya saya tanya semuanya, termasuk saya tanya gimana belajarnya sih apa saya gitu. Dibawalah saya ke belakang. Di belakang itu ada dua kapal kecil Mbak. Mhm. Yang panjangnya 10 meter ya. Yaitu model-model utamanya. Prototipe pertama itu sekitar 5 meter, prototipe kedua sekitar 10 meter atau even smaller lah. Pokoknya kecil. Nah, baru sekarang yang langsung bang 50 meter dan 70 meter itu. Mhm. Gitu. Dan yang paling menarik itu semua tuh self sustain ya Mbak ya. Jadi kita itu sangat kalau kita kaitkan kan saya tanya ini kan Bapak ini Pak Jadi selalu bicara mazhab Bung Karno. Apa sih yang paling penting dari mazhab Bung Karno? Beliau bilang keberdikarian Bung Karno sering ceritakan efek perang Rusia Ukraina tuh berdikarinya Rusia itu penting banget. Itu dia bilang mazhab Bung Karno itu keberdikarian. Makanya Al Zaitun itu menjadi pesantren yang sangat berdikari gitu. Contohnya, Bung Karno lihat sendiri nih, ini kami nggak nyewa kan biasa orang pakai forklift nyewa ya Mbak ya. Enggak, Mhm. ini punya dia, punya beliau sendiri, punya Al Zaitun sendiri. Kemudian ada alat-alat berat lainnya lah, pokoknya yang katanya sewanya itu bisa ratusan juta, ya, itu semua punya sendiri. Sampai beliau cerita buku ini kalau nggak percaya, paku pun kami bikin sendiri. Mhm. Ya. Jadi sebenarnya keren banget ini, Wak. Maksudnya ini konsepnya keren gitu. Kan gini, orang boleh punya konsep, punya visi, tapi terus hilang gitu. Kalau ini kan kayaknya dilakoni gitu. Diceritakan lah, makanya detil lah. Saya punya laporan khusus kepada Kasal tentang detil apa galangannya semua, tapi itu nggak perlu kita terlalu teknis ya. Tapi intinya Mhm. ini adalah sebuah bukan UMKM, Mbak. Itulah intinya itu dulu. Ini bukan yang lagi dibangun ini bukan kelas-kelas UMKM. Mhm. Ini kelas dari sebuah early stage of marine industry yang akan mungkin bigger than the early stage ya. Karena tadi kapal yang sudah siap mau dibuat itu kelinasnya sudah siap itu 150 meter Mbak. Itu gede dua kali kapal KRI Bung Karno, dua kali Aha. lebih. Nah, jadi dua kali korvet besarnya. Nah, dari situlah saya kemudian bilang izin saya boleh naik. Oh boleh bukan naik. Saya naik ke atas bersama dengan Lana. Beliau juga akan menyusul ke atas dengan usia sepuh begitu masih naik-naik. Kita lihat storage ikannya, kita lihat mesin kapalnya, kita lihat ruang kemudinya, and so on and so forth, radarnya semua, udah semua lah. Namanya juga saya sama ahlinya dari angkatan laut Mhm. dan Nana itu lulusan Sesko Amerika Mbak, jadi itu smart banget orangnya. Jadi saya cuma bilang, waduh ini keren banget nih. Ini gue jadi inget nih aku bilang sama Nana. Waktu perang apa nih Laut Cina Timur ya, kata aku bilang kalau kapal-kapal kita kayak gini sih rasa-rasanya kayak Laut Cina Timur mereka kan deploy nelayan, nggak deploy Coast Guard dan Angkatan Laut. Mhm. Ya, jadi ini menarik. Jadi saya komandan ini kira-kira mungkin nggak kalau dari kapal nelayan begini menjadi dipersenjatai? Oh sangat mungkin Bu Koni ini kan solid, kayu solid ya. Wah bisa banget nih Bu Koni gitu kan. Wah keren banget ya. Jadi kan kita ada obrolan itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.